تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واتبع أثره إلى يوم الدين. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita pada sore hari ini, yaitu melanjutkan kajian kita, melanjutkan belajarnya kita dengan membaca sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala. Sebuah kitab yang sangat istimewa yang membahas bagaimana cara yaitu mendidik buah hati yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala amanahkan kepada kita semuanya. Yang mana buku beliau berjudul asli yaitu Fiqhu Tarbiyatil Abna, fikih pendidikan anak-anak. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kita yang terakhir kita membahas masalah bahwasannya kita memang memberikan kepada anak itu kelonggaran untuk bermain. Dunia mereka, kita kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sebutkan dunia mereka berbeda dengan dunianya orang dewasa. Dunia mereka berbeda dengan dunia ayahnya, berbeda dengan dunia ibunya. Nalar mereka belum seperti nalar ayahnya, belum seperti nalar ibunya. Ya. Maka seorang anak seringnya mereka meminta untuk bermain-main, meminta untuk bercanda gurau, meminta hal-hal yang sifatnya kekanak-kanakan karena memang mereka masih dalam usia anak-anak. Dan itu adalah hal yang wajar. Namun yang perlu ditekankan pada kesempatan kali ini adalah bahwasannya bermain itu ada waktunya. Ya. Jadi para ayah, para ibu, kita memang boleh memberikan kepada anak-anak kita permainan-permainan, lebih-lebih permainan yang memberikan faedah, memberikan manfaat. Contohnya kemarin ada panahan, renang, naik kuda, atau minimalnya manfaat duniawi, olahraga yang sehat, lari ke sana, lari ke sini, dan yang lain sebagainya. Ya. Itu tentunya kita dianjurkan bahkan ya, hal-hal yang bersifat memberikan manfaat kepada anak-anak kita. Namun, ketika itu memang boleh, ketika itu memang dianjurkan, bukan berarti anak kita itu kita biarkan main-main sepanjang hari. Pagi bermain, siang bermain, sore bermain, malam bermain. Tentunya tidak seperti ini. Jadi ada saatnya anak itu bermain, ada saatnya anak itu untuk coba memahami, coba menalar dengan nalar yang lebih, ya. Karena dengan bertambahnya umur dia, tentunya dia semakin dewasa, ya, semakin sampai ke akil balik nantinya, sampai ke balik ya, sehingga ada taklif bagi dia, ada pembebanan syariat bagi dia. Maka dalam proses menuju balik tadi, tentunya seorang ayah perlu menyiapkan anak tadi, mengajarkan secara perlahan
ya, hal-hal yang sifatnya daruri, yang sifatnya daruriyah, penting ya. Sifatnya sangat penting untuk hidupnya kelak, terutama dalam masalah agamanya, Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkanlah anak kalian untuk salat. Ya, di riwayat yang lain, di riwayat yang lebih lemah disebutkan, "Allimu auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin." Ajarkan mereka masalah salat ketika anak itu mencapai usia 7 tahun. Kita tahu sendiri anak 7 tahun masih main-main, ya, masih lari sana lari sini, ya. Dan mereka belum balik, artinya belum ada pembebanan syariat. Namun di tahap-tahap seperti itu, ya, kita perlu menanamkan masalah-masalah salat, ya, mengenai wudhu, mengenai membaca Al-Quran dan yang lain sebagainya, ya. Jadi intinya adalah bermain ada saatnya, bermain ada waktunya, ada waktu-waktu di mana anak itu bahkan mungkin tidak boleh bermain, ya, terutama bermain ketika keluar rumah. Ada waktu-waktu di mana anak itu perlu diam sejenak, menahan diri atau mengerjakan kebaikan, ya, dalam waktu-waktu yang sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Mungkin kita ulangi sedikit. Qala al-muallif rahimahullahu taala, walil la'ibi awqatun. Walilla'ibi awqatun, dan untuk bermain itu ada masanya tersendiri. Ada masanya tersendiri, enggak semua hari atau enggak sepanjang waktu digunakan untuk bermain-main, kata Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Fala tada'ul aulada yal'abuna fi awqatis shalah, maka jangan biarkan anak itu tetap bermain-main di waktu-waktu salat. Wa khasatan salatul jum'ah, terutama pada waktu salat Jumat. Faqad nahana rabbuna 'anil bai'il ladzi huwa fi aslihi halalun. Karena Rabb kita telah melarang. Assalamualaikum. Mau tanya dok, itu bisa untuk mengurangi keragaman itu halal. Waktu salat, pada waktu salat. Kemudian Nabi juga di sini menyebutkan, wa taqaddama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza kana junhul laili aw amsaytum fakuffu sibyanakum fa inna syayatina tantashiru hina idin. Apabila sudah masuk waktu sore hari, ya, maksudnya di sini adalah mendekati waktu maghrib, ya, hina isfirari syams, ketika matahari itu menguning untuk tenggelam, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakufu sibyanakum, maka kufu sibyanakum, tahanlah anak-anak kalian, fa inna syayatina, karena setan-setan itu ketika itu berkeliaran. Falyakuffal aulad kubaila ghurubi syamsi wa dzalika lintishari syayatin. Jadi hendaklah para orang tua itu menahan anak-anak mereka, ya, sebelum tenggelamnya matahari, yaitu saat tenggelamnya matahari tadi,
Untuk agar apa? Karena pada saat itu banyak setan-setan yang keluar. Nah, ini kemarin kita sampai pembahasan sini ya, bahwasanya ada dua waktu yang disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi di sini ya, agar anak-anak itu tidak bermain-main pada saat itu. Yang pertama adalah pada saat salat. Ya, pada saat adzan, pada waktu salat ya. Maka anak-anak itu kalau bisa mereka dibuat apa itu namanya diam, ya, khusyuk mendengarkan adzan mungkin, atau diajak juga berangkat ke masjid kalau anak itu sudah mulai bisa memahami, atau minimalnya anak itu bisa tertib ketika di masjid sehingga tidak mengganggu jamaah yang lain. Kalau seandainya anak itu ketika di masjid masih lari-lari dan mengganggu kekhusyuan jamaah yang lain, maka mungkin bisa umiknya yang mengajarinya di rumah masalah salat atau masalah harus tenang ketika salat dan yang lain sebagainya. Begitu pula yang kedua adalah waktu yang kedua yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah agar anak berhenti bermain itu kapan? Yaitu waktu di mana menjelang tenggelamnya matahari ya. Ada yang pertama adalah waktu salat, yang kedua adalah waktu menjelang tenggelamnya matahari. Kenapa? Di situ setan sedang berkeliaran, maka kita diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menahan anak-anak kita jangan keluar rumah dulu. Ya, pintu-pintu rumah ditutup, bejana-bejana ditutup, agar apa? Setan-setan tidak mengganggu apa itu namanya rumah tangga, rumah-rumah, dan juga tempat-tempat tinggal anak-anak kita. Taib. Yang selanjutnya, ya, waliyadbitil aulada tijaha hadzal hausil qurawi wa jununil mula'ibi alladhi yadhhabu bil uqul wa yattali'u 'alal af'idati wa yadhhabu ba'idan bil hubbi fillah wal bughdi fillah wa yatrahuhu janiban. Perhatian yang selanjutnya yang diberikan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala adalah agar orang tua itu ya menertibkan anaknya, memperhatikan anaknya, menjaga anaknya, ya. Menjaga dari apa? Menjaga dari salah satu pengaruh masalah bola. Ya. Ya. Apa? Masalah bola. Ini maksudnya bola di sini adalah sepak bola dan bola-bola yang lain tentunya ya. Ya. Di sini Syekh ya melihat bahwasannya bola atau sepak bola atau bola-bola yang lain kalau memang semisal sepak bola ya. Ini perlu perhatian khusus. Ya. Anak-anak kita perlu dipahami, perlu dididik masalah sepak bola, wa jununil mula'ib, dan masalah gila al-mula'ib, gila terhadap pemain, ya. Mengidolai pemain bola. Nah, ini. Ya. Jadi para ayah, para ibu, ibunda, ayahanda dan yang lain semuanya, tolong diperhatikan anaknya mengenai masalah cinta sepak bola sama cinta terhadap para pemain bola. Kenapa? Harus diperhatikan khusus karena alladzi yadhhabu bil uqul. Ini cinta-cinta semacam ini, cinta-cinta sepak bola, cinta kepada pemain bola, ini cinta yang bisa menghilangkan akal. Ya. Ini bukan maksudnya menjadi gila beneran, tidak.
Maksudnya di sini adalah kegilaannya terhadap bola tadi merusak logikanya yang asli, ya. Logikanya yang harusnya dia bagaimana dalam beragama, bagaimana dia terhadap sesama muslim yang lain, bagaimana dia terhadap orang tuanya dan yang lain sebagainya. Gara-gara dia cinta bola tadi, rusak semuanya. Wa yatalli'u 'alal afidati, dan ini merasuk ke dalam hati-hati manusia. Ya. Yang akhirnya apa? Wa yadhabu ba'idan ba'idan. Yang akhirnya kecintaan terhadap bola tadi, kecintaan terhadap pemain bola tadi semakin membuat dia jauh dari mana? Dari mencintai kepada Allah, dari membenci karena Allah. Ya. Saking cintanya dengan bola, saking cintanya terhadap pemain bola, maka dia menjadi gila bola. Ya. Ketika dia gila bola, dia semakin lupa terhadap cinta karena Allah. Dia semakin lupa terhadap benci karena Allah. Wa yatrahuhu janiban, sehingga dia mengesampingkan masalah cinta karena Allah, mengesampingkan masalah benci karena Allah. Ya. Sebelah mana sih? Kalau mungkin ada yang bertanya-tanya, sebelah mana kok bisa cinta bola itu kok bisa mengesampingkan cinta karena Allah? Ya. Sebelah mana cinta karena bola itu, cinta pemain bola itu mengesampingkan kita benci karena Allah? Wah, itu gambarnya aslinya sangat gamblang, sangat jelas. Ya. Ketika ada orang nonton bola, ya, ketika ada orang pergi ke stadion bola, waktu adzan, ya, waktu sholat datang, mereka sholat enggak? Kalau ada yang enggak bilang, oh mereka tetap sholat. Yang tetap sholat 10 banding berapa? Ya, mungkin 1 banding 100 orang. Ya. Terus yang kalau seandainya kita menanyakan kembali, yang sholat pada waktunya itu siapa saja? Bahkan mungkin kalau yang sholat rata-rata tidak pada waktunya, bahkan keluar dari waktunya. Padahal mereka bukan musafir, bukan apa dan yang lain sebagainya. Bahkan yang lebih parah lagi, banyak di antara mereka yang tidak melaksanakan salat, padahal Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka untuk melaksanakan salat. Allah wajibkan mereka untuk apa? Mencintai, melaksanakan kewajiban mereka berupa salat 5 waktu. Sangat jelas mereka membela bola daripada mereka membela kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi gila pemain bola, ya, jununul mulaib, gila terhadap pemain bola, mengidolai seorang pemain bola. Ya. Lebih-lebih pemainnya itu adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir, atau minimalnya kalau nggak kafir ya fusak. Ya. Orang-orang kafir, orang-orang yang suka meminum khamr, tatkala mereka merayakan kemenangan mereka meminum khamr. Ya. Tatkala mereka sering melakukan taruhan judi, ya. Mereka membuka aurat mereka, ya. Kemudian dicintai oleh seorang muslim, tentunya ini tidak selaras dengan wala dan barok kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita sebagai seorang yang mencintai karena Allah, maka nggak mungkin kita mencintai orang-orang pemain bola yang fasik, yang kafir dan yang lain sebagainya. Ya. Kalau kita cinta karena Allah, kita cintanya kepada para nabi, cinta kita kepada para sahabat, cinta kita kepada para ulama, cinta kita kepada orang-orang salih, itu cinta karena Allah. Cinta kita kepada orang tua karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan benci karena Allah
maka sepatutnya kita benci orang-orang kafir tadi. Orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya ada orang mengatakan saya cinta Allah, saya cinta karena Allah, kemudian dia mencintai orang-orang kafir, tentunya ini saling bertolak belakangan, ya. Ini enggak selaras. Ya. Enggak bakal bisa berjalan bareng masalah itu. Kalau kamu cinta Allah, kalau kamu cinta karena Allah, kamu enggak boleh cinta orang-orang kafir tadi. Kalau kamu enggak boleh mencintai pemain-pemain bola yang kafir tadi. Ya. Kalau kamu benci karena Allah, kamu harus benci mereka. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Summa qala Syekh, wa dzalika anna katsiran minal abna'i uli'u bila'ibil qurati wa bitashji'i ba'dil firaqi فأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وعطلوا المصالح والأعمال وشغلوا أوقاتهم بالقيل والقال fanusibat bainahumul adawatu wa dabbat bainahumul baghdha'u bisababi fariqin hazama fariqan wa faza alaihi. Kata Syekh di sini, dan itu maksudnya adalah sepak bola dan juga kegilaan terhadap pemain, gila bola dan yang lain sebagainya. Anna katsiran minal abna, banyak dari anak-anak. Ya, ini perlu dipahami oleh para ayah, para ibu semuanya, ya. Banyak dari anak-anak itu mereka itu dijadikan cinta. Ya. Mereka itu jatuh cinta, senang, hobi, ya, gemar bila'ibul qura dengan bermain bola, dan juga mereka bitasji'i ba'dil firaq. Apa itu namanya? Tasji', menjadi supporter, menjadi fans, lebih-lebih yang fanatik. Ya. Menjadi supporter yang datang ke mana? Ke stadion, atau mungkin nonton di layar televisi, ya. Atau sekarang layar HP dan yang lain sebagainya. Maka orang-orang yang cintanya gila gitu ya, maksudnya gila terhadap bola, ya, fanatik terhadap satu tim, ya, atau yang lain sebagainya, adha'us shalah. Jadi yang seperti yang kita gambarkan tadi, ya, mereka menyia-nyiakan masalah sholat, gak jaga sholat, bahkan sholatnya ditinggalkan. Gara-gara apa? Belani bola. Ya, belani bola, apalagi ya apa itu namanya, kalau tidak salah sebentar lagi ini ada bola juga, ada pesta bola juga, ada pertandingan bola juga, ya, yang biasanya kita kenal dengan istilah Piala Dunia. Nah, kalau seandainya terjadi di apa itu namanya pertandingan-pertandingan bola tadi, ya, diadakan pada waktu di mana orang-orang di sini harus sholat, maka jangan sampai sholat itu ditinggalkan. Kalau bisa bolanya itu yang ditinggalkan, ya, sholatnya tetap harus ditegakkan. Ya. Kita harus mikir cinta kita ini untuk siapa. Kita harus mikir kembali, apa itu namanya, ketaatan kita harusnya kita berikan kepada siapa. Ya, jadi jangan sampai membelani bola malah meninggalkan yang namanya apa? Salat. Ya. Wattaba'u syahwat, dan mereka mengikuti syahwat-syahwat mereka. Ya. Mengikuti syahwat-syahwat mereka yang biasanya kalau kita perhatikan para supporter di stadion-stadion itu, ya,
mereka tadi ya menyia-nyiakan sholat, kemudian mereka mengikuti hawa nafsu mereka dengan bernyanyi-nyanyi, dengan berteriak-teriak, dengan mencemooh, saling ejek antara satu tim dengan tim yang lain. Ya, tak perlu kita melihat ke bola di luar negeri sana. Tak perlu kita melihat supporter di luar negeri sana, di Eropa atau di mana seperti itu. Tidak perlu jauh-jauh, kita lihat di negeri kita sendiri. Ya. Antar satu kota dengan kota yang lain ejek-ejekan, ya. Cemooh-cemoohan, saling hina satu supporter dengan supporter yang lain, ya. Saling maki, saling ejek, ya. Ya. Tentunya ini adalah hal-hal yang dilarang dalam agama Islam. La yaskhar qaumun min qaumin, tidak boleh mencela. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Ya. Maka ini mencela, mengejek, ya, dan yang lain sebagainya tidak diperkenankan dalam agama Islam. Dan keburukan selanjutnya adalah wa'attalu al-masaliha wal a'mal, dan kesibukan mereka dengan menjadi supporter dalam sepak bola tadi menjadikan mereka meninggalkan kemaslahatan mereka, meninggalkan amalan-amalan saleh yang harusnya mereka bisa lakukan. Ketika mereka datang ke stadion untuk menengok sepak bola gitu ya. Sepak bola itu kan kurang lebih sekitar 1,5 jam ya. Ya. Itu tentunya belum persiapan dan lain sebagainya, belum perjalanan menuju stadionnya mungkin sekitar 2 jam atau 3 jaman. Dan itu dia gunakan waktunya tadi untuk hal-hal yang seperti itu saja. Ya. Dia tidak harusnya dengan 3 jam tadi, kalau seandainya dia membaca Al-Quran, sudah berapa ayat yang ia baca, sudah berapa huruf yang ia baca sehingga ia mendapatkan kebaikan 10 dari setiap hurufnya. Kalau seandainya ia gunakan untuk salat sunnah misalnya, sudah berapa salat, berapa rakaat yang ia kerjakan. Ya. Kalau seandainya ia gunakan untuk kebaikan yang lain, duduk-duduk di majelis ilmu, sudah berapa ilmu yang bakal dia dapatkan dan itu berguna untuk kehidupan akhirat dia. Ya. Dan keburukan selanjutnya, wasyaghilu awqatahum bil qil wal qal, dan mereka menyibukkan diri mereka dengan kabar-kabar burung. Ya. Karena ketika permainan bola itu selesai, ya, ada berita tentang ini, tentang klub ini, ada berita tentang negara ini, bolanya bagaimana, ada berita tentang ini, ada isu itu, sehingga kita terfokuskan di sana. Dan itu membuang waktu-waktu kita. Kita capek-capek mikir, mereka lu gak pernah mikir kita. Kita capek-capek memberikan support kepada mereka, mereka gak pernah ngasih kita apa-apa. Keuntungan dapat atau enggak? Enggak. Kerugian iya. Ya. Fanusibat bainahumul adawah, sehingga kadang-kadang atau seringnya ya terjatuhlah, ya, terdapatlah di dalam hati mereka, ditemukanlah di antara mereka itu saling musuh-musuhan. Satu kota musuhan sama kota ini, ya. Bahkan yang ngerinya saling bunuh-bunuhan atau saling mengadakan razia, ya. Ya, ada razia, ya. Di kota ini nggak boleh masuk plat nomor dari kota itu, ya. Kalau ada yang datang dirazia, dilihat KTP-nya. Kalau seandainya ketahuan, ya, terjadi kedzaliman dan yang lain sebagainya. Ya. Ini tentunya adalah sesuatu yang miris, sesuatu yang patutnya tidak terjadi, apalagi itu terjadi sama muslim. Ya. Padahal
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kita, al-muslimu akhul muslim, muslim sama muslim yang lain itu saudara. La yadlimuhu, tidak boleh mendoliminya. Wala yuslimuhu, dan tidak boleh menelantarkannya. Wala yakhdhuluhu, dan tidak boleh menghinanya. Namun apa yang terjadi? Ya, pembunuhan. Ya. Apa itu namanya? Pengeroyokan. Tawuran antar supporter. Ya. Dendam yang apa itu namanya? Kesumat antara mereka. Ya. Wadabbat bainahumul baghdha, dan apa itu namanya? Berjalan di antara hati-hati mereka itu al-baghdha, rasa benci. Kenapa? Bisa babi fariqin hazama fariqan wa faza ali. Karena sebab satu klub mengalahkan klub yang lain dan dia menjadi juaranya atau menjadi yang keluar sebagai pemenangnya. Ya. Sehingga supporter yang kalah nggak terima, ya, lempar batu, lempar botol, lempar apa itu namanya sendal dan yang lain sebagainya, bangku-bangku pun dilempar. Ya Allah, kira-kira ada kebaikannya tak di sana itu? Ya, ada bagus-bagusnya tak di sana itu? Ya. Apalagi kita saksikan kemarin, ya. Ya, pada beberapa bulan sebelumnya ada berita yang sangat membuat hati ini miris tentunya. Ya. Ketika sekitar 130-an orang, 130 lebih ya, orang supporter yang meninggal dunia. Padahal kebanyakan mereka adalah orang-orang muslim. Meninggal dunia dalam keadaan seperti itu. Bukan dalam keadaan perang. Bukan keadaan dalam berjihad di jalan Allah. Ya. Tentunya kita semuanya menginginkan meninggal dalam keadaan yang baik. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan beramal saleh. Karena Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan orang itu sesuai keadaan meninggalnya. Kalau dia meninggalnya dalam keadaan baik, dalam keadaan beramal saleh, dia akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Ya. Meninggal dalam keadaan yang baik, ya akan dibangkitkan dalam keadaan yang baik pula. Dan meninggalnya sejumlah yang sangat banyak, 100 lebih, tentunya tidak kita inginkan. Ya. Nyawa kaum muslimin meninggal sia-sia. Ya. Untuk hal yang seharusnya tidak sampai mengorbankan nyawa pada hal yang seperti itu. Nyawa kita lebih berharga, nyawanya orang muslim lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Apalagi cuman untuk sepak bola saja, tentunya nggak sepadan sama sekali. Tentunya kita ikut sedih ya, ketika ada kejadian semacam ini. Maka yang perlu kita sadari adalah ya, kita pahamkan kepada anak-anak kita tentang masalah bola ini, tentang masalah gila bola ini, gila pemain dan yang lain sebagainya. Kita harus tahu bahwasannya kita hidup ini beragama. Kita hidup ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh seenaknya sendiri. Nggak boleh sakarepe dhewe, nggak boleh sakpenake udele dhewe. Ini kita beragama. Ya. Kita mempunyai Rabb, mempunyai Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ikuti apa yang sudah dicanangkan, apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tadi dari aturan-aturan yang ada. Di antaranya adalah kita harus mengedepankan cinta kita kepada Allah. Mengedepankan cinta karena Allah.
mengedepankan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak selaras dengan itu, menyebabkan kita malah meninggalkan Allah, menyebabkan kita meninggalkan salat, menyebabkan kita meninggalkan kebaikan, menyebabkan kita terjerumus kepada kemaksiatan, menghina, mengejek, membunuh dan yang lain sebagainya, maka tinggalkan karena Allah. Tinggalkan itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Wa innahu la'ajabun ujab an yasilal amru bil abna'i bal wa bikathirin minal aba'i ila hadal wad'il mukhzi wa taraddi al muzri fi sya'ni al-qurrah wa tashji'il andiyah. Kata Syekh hafizahullah ta'ala, maka yang sungguh mengherankan ya, yang sangat mengherankan, perkara ini bukan hanya berhenti pada anak-anak. Yang seperti ini tuh ternyata nggak anak-anak doang, bal wa bikatsirin minal aba, bahkan bapak-bapak pun sama ya. Banyak yang seperti ini. Bahkan seringnya kemarin ketika melihat cerita-cerita orang yang mencintai sebuah klub, rata-rata itu ditanamkan sama orang tuanya. Saya dulu, orang tua saya pertama kali mengajak ke tempat ini. Orang tua dulu pertama kali membelikan baju saya klub ini. Orang tua dulu yang pertama kali mengajak saya menonton klub ini. Sehingga apa? Mereka menjadi cinta gara-gara cinta yang ditanamkan oleh orang tua mereka. Ya, jadi ayah-ayah tolong ya. Ya, kalau seandainya dulu kita seperti itu, jangan sampai dibawa ke anak-anak kita. Ini jelek, kita harus akui ini jelek, ini buruk, jangan ditanamkan pula kepada anak cucu kita. Ya. Ya. Bahkan ini disebutkan oleh Syekh, bikatsirin minal, banyak dari kebanyakan bapak, anak beserta kebanyakan bapak ngapain? Ila wad'il mukhzi. Gitu apa? Berada dalam kondisi yang hina ini. Ya. Wa taraddil muzri, ya mirip ya, pada kejatuhan atau kemunduran yang hina ini fi sya'nil qurah, pada masalah bola. Wa tashji'il andiyah, dan masalah memberikan support kepada, memberikan penyemangat kepada klub-klub tadi. Wa madza asana an najni min wara intisari fariqin ala akhar. Kata Syekh, kira-kira ya, madza asana an najni, yang kita dapatkan itu min wara'i intisar, di belakang kemenangannya tim yang kita dukung terhadap tim yang lain. Intinya adalah keuntungan apa yang kita dapatkan. Ketika klub yang kamu dukung itu menang, kira-kira keuntungan apa yang kamu dapat? Dapat uang tak? Dapat makan tak? Dapat minum tak? Dapat doa kebaikan tak? Apa? Enggak ada sama sekali. Yang ada kamu bayar masuk stadion, yang ada kamu bayar beli seragam bola, yang ada kamu bayar untuk beli aksesoris dan yang lain sebagainya ya. Ini kan malah merugikan. Bukan kita dapat, mereka yang untung dengan penjualan-penjualan tadi. Kita sebagai fans mereka dapat apa? Gak dapat, malah dirugikan, kita dibodohi beli-beli seperti itu. Wa madza asana an narbah min jara'i fauzi Belgika ala Faransa am hazima Italia
amama Rumania. Kata Syekh Mustafa Al-Adawi hafizallahu taala, lalu apa kiranya keuntungan yang kita dapatkan dari kemenangannya tim Belgia terhadap tim Prancis? Ya. Timnas Prancis lawan tim Belgia. Tim Belgianya menang melawan timnas Prancis. Untungnya apa kita bela? Kita dapat keuntungan apa? Kalau kata para penjudi sih ya dapat untung. Kita menang taruhan, enggak boleh, itu dosa. Judi itu haram. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuh. Ya, judi itu maisir haram, rijsun buruk, najis, kotor. Min amali syaitan, termasuk perbuatannya setan, kata Allah, fajtanibu, tinggalkan. Tinggalkan. Am hazimati Italia amam Rumania. Apa keuntungan kita ketika Italia menang melawan Rumania? Keuntungannya apa? Baik. Wa madza sanakhsiru idza hazamal fariqul misriyu min Tunis au idan tasarat Misru alal Kuwait. Lalu apa keuntungannya? Apa kerugiannya ya? Apa kerugian kita apabila klub Mesir atau tim Mesir ya, timnas Mesir sanggup mengalahkan timnas Tunisia? Kerugiannya apa ya? Tidak rugi sama sekali. Au idan tasarat Misru alal Kuwait, kalau Mesir berhasil mengalahkan Kuwait, ruginya di mana? Keuntungannya di mana? Kita nggak dapat apa-apa keuntungan, ndak, rugi iya. Ya. Kalau timnas yang kita klub-klub gitu ya, klub-klub yang kita jagokan itu kalah, ruginya di sebelah mana? Ya. Yang ada kita musuhan dengan saudara kita. Kita musuhan dengan teman kita. Kita punya teman muslim. Kita punya saudara muslim. Saudara atau teman kita mendukung klub A. Kita mendukung klub B. Ketemulah klub A sama klub B bermain. Ternyata klub yang kita dukung, klub B, kalah. Kita marah. Kita ngambek. Ya, kita jengkel, sakit hati. Apalagi ada kecurangan bisa jadi dalam permainannya, tambah jengkel. Yang klub yang saudara kita atau teman kita tadi bisa jadi ngecek kita, ngece kita, ya, kerja jadi nggak enak, belajar jadi terganggu gara-gara apa? Diejeki teman terus, ya, dibully di mana-mana, ketemu di kelas dibully, ketemu di istirahat dibully, ketemu di mana dibully, gara-gara kekalahan klub yang kita dukung. Ini apa ini semuanya? Saling ejek antara orang muslim, padahal kan teman kita muslim, saudara kita muslim, kita saling ejek sama mereka. Saling hina, saling menjelekkan, saling membenci, saling apa? Padahal apa? Kita nggak ada hubungannya dengan klub-klub tadi. Mau mereka menang, mereka yang gembira, kita nggak dapat apa-apa. Mereka menang, mereka dapat duit, kita nggak dapat apa-apa. Mereka kalah, iya kalah aja, kita juga nggak rugi apa-apa. Wa ma huwal aidu alaina fi dinina au dunyana. Idzan tasara al-ahli ala Zamalik atau idza fazat az-Zamalik alal ahli. Kata Syekh, wa ma huwal aid, apa yang kembali ke kita? Maksudnya keuntungan atau kerugian apa yang kembali ke kita? Fi dinina, dari sisi agama, au dunyana, atau dari sisi dunia. Yang balik ke kita itu apa? Kita dapat keuntungan apa dari sisi dunia? Kita dapat keuntungan apa dari sisi
dunia, ya dari sisi dunia dan agama. Apabila tim klub ahli menang melawan Zamalek, atau sebaliknya ketika Zamalek menang melawan Al-Ahli, keuntungannya apa? Ya, apa keuntungan yang kita dapatkan? Mungkin di antara kita, di antara kaum muslimin nggak kenal klub-klub yang seperti ini. Ini klub-klub di di Arab sana, di Mesir dan Arab seperti itu. Ada Zamalek dan yang lain sebagainya. Namun kalau di Indonesia ini gandrungnya ya biasanya liga-liga Italia. Ya. Kenalnya ya sama AC Milan, Inter Milan, Juventus dan yang lain sebagainya. Atau Liga Inggris misalnya ada Manchester United, Liverpool dan yang lain sebagainya. Ya. Maka tim-tim seperti ini, kalau seandainya ada yang mendukung tim ini, yang satunya mendukung tim itu, keuntungannya apa? Tim yang kita dukung menang, kita dapat apa? Tim yang kita dukung itu kalah, kita rugi apa? Enggak ada. Dari sisi dunia ada kerugiannya. Ya jelas ada kita. Kalau kerugian ada, waktu kita terbuang sia-sia, kemudian mood kita mungkin ya terbuang sia-sia, kecintaan kita terbuang sia-sia untuk mencintai hal-hal yang gak berguna. Ya. Apalagi yang sampai fanatik dan yang lain sebagainya, tentunya itu malah lebih parah lagi akibatnya. Dari sisi agama keuntungannya apa? Tidak ada sama sekali, yang ada rugi. Yang ada rugi, apalagi sampai meninggalkan sholat. Ya, apalagi sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kaum muslimin, ya, ini adalah hal-hal yang patutnya tidak kita lakukan. Ya. Apalagi jadi jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang seperti ini, lebih-lebih kalau seandainya fanatik sekali. Ya. Apalagi seandainya sampai fanatik sekali. Ya. Sehingga kefanatikannya itu menjadikan dia itu tadi yadhabu bil uqul, jadi nggak waras. Ya. Ya. Dia jadi benci ayahnya karena ayahnya mencintai klub yang berbeda, bisa jadi. Dia bermusuhan sama saudaranya karena saudaranya mencintai klub yang berbeda, bisa jadi. Ya. Atau dia berantem dengan temannya sendiri gara-gara klubnya berbeda tadi, sehingga saling ya seperti itu. Alaysa minal ari wal khizi alaina fi dinina wa dunyana an nughrama wa nula'a bila'ibi kuratin tarikin lissalah wa hajirin lidzikri wa ghafilin an kitabillah wa nudayyi'u awqatana fi sana'i wad dabbi anhu. Kata Syekh Mustafa Al-Adawi hafizallahu taala, bukankah termasuk aib, bukankah termasuk kehinaan bagi kita kalau dari sisi agama dan juga dari sisi dunia, ketika kapan? Ketika an-nughrama, kita ini cinta gila bila'ibi kuratin, dengan pemain bola. Yang pemain bolanya itu gimana rata-rata? Tarikin lis sholat, ndak sholat. Ya, apalagi mereka kufar, ya jelas ndak sholat. Ya. Wahajirin lidzikir, dan jarang dzikir. Ya, jarang dzikir. Wa ghafilin an kitabillah, ya, jarang baca Al-Qur'an. Ya. Bukankah aib kita cintai pemain bola, ya, yang pemain bola tadi nggak pernah sholat, pemain bola tadi bisa jadi malah kafir, pemain bola tadi nggak pernah dzikir kepada Allah, ya, senangnya foya-foya, senangnya minum khamr, senangnya mabuk-mabukan, ya. Wa ghafilan an kitabillah, dan juga pemain bola yang
jarang baca Al-Quran, lalai terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa nudayyi'u awqatana, tapi kita habiskan waktu kita sia-siakan waktu kita fis sana'i alaihi, untuk memuji mereka. Masya Allah, ini pemain bola bagus, keren, gocekannya Masya Allah, tendangannya maut. Ya. Kita puji mereka. Wadabbi anhun, kita bela mati-matian mereka, kita bela mereka padahal mereka tidak sholat. Kita cinta mereka padahal mereka jarang berzikir kepada Allah. Bahkan bisa jadi mereka adalah orang-orang kafir. Kita bela mati-matian, kita membela wibawa mereka di hadapan saudara kita muslim. Ya. Jadi sehingga kita malah cinta mereka daripada mencintai saudara muslim. Kita benci gara-gara beda klub dan yang lain sebagainya, atau beda idola dalam pemain bola seperti itu. Nasallallahu salamah wal afiyah. Maka kaum muslimin, para ayah dan para ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jaga anak-anak kita, ya, dengan sampai mereka mencintai, ngefans terhadap suatu klub, atau ngefans terhadap seorang pemain, lebih-lebih seorang pemain adalah seorang kafir, ya, atau minimalnya seorang pemain tadi adalah seorang yang fasik rata-rata. Kebanyakannya memang seperti itu, yang sebagaimana yang dikisahkan oleh misalnya para orang-orang yang bertaubat setelah pernah bermain bola dan yang lain sebagainya. Namun kalau seandainya main bola sekedar main-main, tentunya nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya sampai terjerumus kepada hal itu, tentunya kita perlu menyadarkan anak-anak kita. Kita perlu menyadarkan kerabat-kerabat kita, sehingga tidak sampai berlebihan ke sana, lebih-lebih yang memberikan madarat, bahkan sampai menghilangkan nyawanya kaum muslimin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga bagi para jamaah semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.